Pernahkah kamu bekerja sampai tubuhmu hampir menyerah, bukan demi dirimu sendiri, tapi demi seseorang yang kamu cintai? Ini kisah tentang Ardan, seorang pekerja pabrik yang menghabiskan masa mudanya untuk membayar kuliah pacarnya. Kampung Sumber, Prejo terletak di ujung kecamatan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalannya masih tanah merah, jarak rumah masih jarang dan hamparan sawah menjadi pemandangan sehari-hari. Warganya sebagian besar menjadi buruh tani, anak-anak mudanya juga berternak atau pergi merantau sebagai buruh pabrik. Di kampung itulah Ardan dibesarkan. Ayahnya, Pak Suwarno, bekerja sebagai buruh tani yang kini sering sakit-sakitan. Ibunya, Mak Tini, berjualan sayur keliling dari hasil berkebun. Hidup mereka sederhana, bahkan sering kekurangan. Ardan tumbuh sebagai anak pendiam. Ia jarang meminta, jarang mengeluh, dan terbiasa mengalah. Sejak kecil, ia sudah mengerti bahwa hidup tidak selalu adil. Hingga suatu hari, hidupnya berubah karena seorang gadis bernama Laras. Laras adalah gadis sekampung Ardan. Wajahnya sederhana, tutur katanya lembut, dan ia dikenal sebagai anak yang rajin di sekolah. Mereka mulai dekat sejak kelas 2 sekolah menengah atas, meski berbeda sekolah mereka satu kampung. Ardan sekolah di SMK jurusan kelistrikan, Laras di SMA, karena sekolah mereka berdekatan. Ardan sering mengajak Laras berangkat bareng, dari situ bibit-bibit cinta muncul. Pacaran mereka jauh dari kata mewah. Tidak ada kencan di kafe, tidak ada hadiah mahal. Mereka sering duduk di pematang sawah, berbagi gorengan, dan bercerita tentang masa depan. Suatu sore, Laras berkata pada Ardan bahwa ia ingin kuliah. Ia ingin keluar dari kampung, ingin hidup yang lebih baik, ingin membanggakan orang tuanya. Ardan tahu keinginan itu tidak murah. Ia juga tahu orang tua Laras tidak mampu membiayainya. Namun tanpa berpikir panjang, Ardan berkata bahwa ia akan bekerja dan menanggung biaya kuliah Laras. Sejak hari itu, Ardan mengikat dirinya pada janji yang kelak mengubah hidupnya. Setelah lulus SMA, Laras diterima di Universitas Negeri di ibu kota provinsi. Sementara Ardan langsung mencari pekerjaan. Hari keberangkatan Laras, Ardan mengantarnya ke terminal. Tas Laras kecil, tapi mimpinya besar. Mereka berpisah dengan harapan. Sederhana, Laras kuliah dengan baik, Ardan bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menikah setelah semuanya selesai. Bus berangkat, meninggalkan Ardan sendirian di terminal. Sejak hari itu, hidup Ardan berubah drastis. Ardan diterima bekerja di sebuah pabrik plastik di kawasan industri di dekat ibu kota, tempat jauh dari kota Laras dan kampungnya. Ia bekerja sebagai operator listrik dengan sistem shift. Pabrik itu panas, bising, dan melelahkan. Ardan harus berdiri berjam-jam, mengawasi mesin tanpa boleh lengah. Gajinya tidak besar, namun hampir seluruhnya ia kirimkan untuk Laras. Untuk membayar uang kuliah, kos, dan kebutuhan hidup Laras di kota. Ardan hidup sangat sederhana, makan seadanya, tinggal di kamar kontrakan sempit, dan jarang pulang kampung. Baginya, semua itu adalah pengorbanan yang wajar demi masa depan bersama. Hubungan mereka berubah menjadi hubungan jarak jauh. Mereka berkomunikasi lewat telepon dan pesan singkat. Laras sering bercerita tentang kampus, dosen, dan teman-teman barunya. Sementara Ardan selalu menceritakan hal yang sama, kerja, lembur, dan kelelahan. Tanpa disadari, dunia mereka mulai berbeda. Laras hidup di lingkungan baru yang penuh kesempatan. Sedangkan Ardan terjebak dalam rutinitas yang monoton. Namun Ardan tetap bertahan, karena ia percaya semua ini akan terbayar di akhir. Suatu hari, ibu Ardan jatuh sakit. Biaya berobat cukup besar dan kondisi ekonomi keluarga semakin terpuruk. Ardan dihadapkan pada pilihan sulit, mengirim uang untuk keluarga atau membayar uang kuliah Laras. Ia memilih keduanya. Ardan mengambil lembur tambahan, mengorbankan kesehatan dan waktu istirahatnya. Tubuhnya sering lemas, namun ia tidak pernah mengeluh pada Laras. Baginya, janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Tahun demi tahun berlalu, Laras semakin berubah. Cara bicaranya lebih dewasa, pola pikirnya semakin terbuka, gaya hidupnya lebih modern. Balasan pesannya mulai singkat, telepon semakin jarang. Alasan yang sering muncul adalah kesibukan skripsi dan sidang. Ardan mulai merasa asing dengan orang yang ia cintai, tapi ia memilih diam. Ia takut mempertanyakan, takut kehilangan. Setelah lulus, Laras langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di ibu kota provinsi. Lingkungannya semakin jauh dari kehidupan Ardan. Atasannya bernama Reno, pria mapan dan berpendidikan. Reno sering membimbing Laras dalam pekerjaan, mengajaknya lembur dan makan bersama tim. Ardan hanya mengetahui hal itu dari cerita singkat Laras, yang kini semakin jarang berbagi. Suatu malam,
Ardan memberanikan diri bertanya apakah Laras masih ingin menikah dengannya. Laras tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan untuk menjalani saja dulu dan meminta waktu. Jawaban itu menimbulkan luka yang tidak terlihat, namun sangat dalam. Karena rasa cintanya kepada Laras, Ardan memutuskan pulang ke kampung halaman tanpa harta yang besar. Agar kesempatan bertemu Laras lebih sering, dia mendirikan tempat servis kecil-kecilan di pasar. Seperti servis TV, kulkas, dan alat elektronik lain. Namun nyatanya Laras semakin sibuk jarang pulang kampung. Saat Ardan izin untuk menemuinya di ibu kota provinsi tempat Laras tinggal pun, Laras punya 1001 alasan karena kesibukan. Ardan cukup sabar, sembari menyibukkan dengan usaha barunya. Saat Laras pulang kampung, ia akhirnya jujur. Ia mengaku telah menjalin hubungan dengan Reno. Ardan terdiam lama. Ia tidak marah, tidak berteriak, hanya bertanya tentang arti semua pengorbanannya selama ini. Laras menangis dan mengatakan bahwa perasaannya telah berubah. Beberapa bulan kemudian, Ardan menerima undangan pernikahan Laras. Nama Laras tercetak jelas, berdampingan dengan nama pria lain. Ardan membaca undangan itu sendirian. Cincin yang ia beli dari tabungan bertahun-tahun masih tersimpan rapi di laci. Ardan mengalami masa terberat dalam hidupnya. Ia kehilangan arah, bekerja tanpa semangat, dan merasa hidupnya kosong. Namun di saat terendah itu, ia teringat pada orang tuanya. Ia sadar bahwa hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena satu kegagalan cinta. Ardan memutuskan menghentikan usahanya. Rasa sakit hatinya semakin terasa jika ia tetap tinggal di desa. Karena semua kenangan indah dengan Laras ada di sana. Ardan pun memilih menjadi TKI ke luar negeri. Bertahun-tahun di luar negeri rezeki Ardan mengalir dengan lancar. Dia bisa membangun rumah baru, membuka usaha kembali tempat servis di kampungnya yang dijalankan oleh adiknya, juga mempunyai tabungan yang cukup untuk dirinya dan kedua orang tuanya menikmati hidup. Ardan kembali ke desa. Di usianya yang sudah matang, dia belum memikirkan cinta, dia justru giat bekerja, memperlebar usaha. Dia mulai membuat pabrik batako, menyewa sawah untuk dia tanamin cabai dan porang untuk diekspor, dan juga membuka rental mobil. Banyak wanita mendekatinya, banyak keluarga menjodohkannya, namun dia tak bergeming. Dia masih ingin lebih lama menikmati sendiri kesuksesannya dan membahagiakan keluarga. Suatu siang, Ardan bertemu Laras secara tidak sengaja di pasar. Mereka saling menyapa dengan sopan. Laras menggandeng seorang anak kecil berumur 7 tahun. Tidak ada dendam, tidak ada air mata. Ardan menyadari bahwa ia pernah mencintai dengan sepenuh hati, dan itu bukan kesalahan. Karena dari pengorbanan itulah, ia belajar menjadi manusia yang lebih kuat. Kepulangan Laras ke kampung ternyata menjadi buah bibir warga. Laras ternyata telah ditalak suaminya yang ketahuan selingkuh dengan anak magang di kantor. Alih-alih meminta maaf, si Reno justru memilih selingkuhannya daripada Laras. Status Laras yang sudah tidak bersuami sampai ke telinga Ardan. Hal itu cukup membuat Ardan berpikir ini adalah kesempatannya kembali mendapatkan wanita yang dulu ia puja dan cintai. Laras pun demikian. Tahu Ardan mempunyai banyak usaha, dia mencoba masuk, baik sebagai pelanggan maupun sebagai maklar. Laras sering servis ke tempat servis Ardan. Laras juga sering menyewa mobil di tempat Ardan. Juga Laras menawarkan diri sebagai maklar untuk penjualan batako dan hasil bumi sawah Ardan. Hal itu membuat Ardan dan Laras menjadi semakin dekat. Mereka seperti mengulang lagi masa-masa dulu. Ardan dan Laras semakin dekat. Keluarga Ardan cukup sering mengingatkan untuk tidak kembali menjalin hubungan dengan Laras. Namun Ardan terlalu bucin, semua nasihat orang tua dan keluarga tidak ia dengar. Ardan jadi sering membelikan hadiah anak Laras, dari boneka, baju sampai sepeda listrik. Ardan juga sering mengajak Laras berlibur, dari yang dekat sampai keluar pulau. Malangnya Ardan, yang dia tidak tahu sebenarnya hubungan Reno dan Laras belum putusan dari pengadilan, dan hal ini juga Laras sembunyikan dari Ardan. Sidang cerai Laras dan Ardan cukup lama, karena keduanya yang sering tidak hadir di sidang dan juga terkesan mengulur waktu dalam pemberkasan. Suatu siang saat Ardan hendak memberikan kejutan ke Laras di hari ulang tahunnya, dari dalam mobilnya, Ardan melihat Reno menjemput Laras dan anaknya untuk kembali ke rumahnya di ibu kota provinsi. Laras dan Reno ternyata tidak sepakat cerai. Setelah mediasi yang cukup lama, akhirnya mereka kembali bersama. Ardan hanya menerima permintaan maaf dari Laras melalui chat. Ardan merasa hanya dijadikan pelarian. Ardan kembali hancur. Ardan semakin gila. Dia kini harus kembali mencari obat untuk menyembuhkan sakit hatinya yang semakin parah dan perih.